Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam ja'alana mutahabbin wa mutawahhidin. Segala puji bagi Allah yang mengkaruniakan kita nikmat iman Islam dan menjadikan kita bersaudara dan saling mencintai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin arsalahullah rahmatan lil alamin syafi'an lil muslimin wa qudwatan lil mu'minin. Salawat dan salam tidak putus-putusnya terlimpah dan tercurah kepada pemimpin kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang Allah utus sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa, yang Allah utus sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amin. Pagi-pagi datang ke masjid menjawab panggilan ilahi Rabbi. Setelah sholat disambung wirid, lalu kita tutup dengan mengaji. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, keluargaku yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah. Pagi ini kita membuka hari dengan sebaik-baik pembuka. Kalau kita membuka sesuatu dengan pembukaan yang baik, bolehlah kita berharap kita juga akan menutup sesuatu itu dengan sebaik-baik penutup. Karena itu dalam Islam permulaan itu penting. Mengawali sesuatu itu penting. Di antara kebiasaan sunnah Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu membuka hari beliau dengan sebaik-baik pembuka, di antaranya dengan membaca doa atau wirid pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kita masuk pada pagi ini dan kekuasaan, kehebatan hanya milik Allah. Kenapa kita ikrarkan? Kenapa Nabi mengajak kita untuk mengikrarkan itu di awal pagi, supaya terbuang kesombongan di dalam diri. Kadang kita merasa sehat, merasa hebat, lupa mengembalikan itu kepada Allah. Maka Rasul mensunnahkan, mentradisikan, dan mendidik kita untuk memulai pagi kita dengan mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Lalu kemudian kita tambah dengan doa. Allahumma inna nas'aluka khairal hadari wa fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Itu sunnah. Maka kita syukur, alhamdulillah, kita bisa membaca doa itu, lalu kita membuka dengan sebaik-baik pembuka, yaitu salat subuh berjamaah. Dan lebih dari itu, tadi tuan kita, ya, Ustaz yang memimpin sholat kita, itu membaca ayat yang merupakan pengingat kepada kita. Jadi agama itu memang mengingatkan kita. Agama itu adalah suatu tazkir dari Allah. Kenapa kita perlu diingatkan? Nah, kalau kata Imam Ghazali begini, sebenarnya di dalam diri manusia itu ada potensi kebaikan dan kemengertian yang Allah taruh dalam diri manusia.
Itu yang dinamakan dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran itu sebenarnya manusia sudah punya potensi berbuat baik. Karena itu cukup hanya dengan punya akal pikiran yang sehat, seseorang pasti berbakti sama orang tua. Walaupun dia tidak beragama. Katakanlah dia tidak kenal Rasulullah SAW, mungkin dia tinggal di ujung dunia, di mana di tengah laut mungkin. Dia nggak kenal Rasul, belum sampai dakwah ke sana. Dia tinggal sama orang tuanya. Dengan akal pikirannya cukup itu mengarahkan dia untuk bakti sama orang tua. Itu sebabnya kalau kata Imam Ghazali, akal itu adalah syar'un minad dakhil, yaitu satu syariat Allah di dalam diri. Itu namanya akal. Nah, akal itu kadang-kadang, nah ini bapak-bapak ya, itu dia tertutup oleh hawa nafsu. Dia maglubun. Maglub itu artinya tertutup karena hawa nafsu. Maka didatangkanlah oleh Allah Ta'ala Nabi dan Rasul untuk membuka tutup itu, supaya akal pikiran manusia kembali menjadi jernih dan baik. Maka di antara syariat-syariat utama di dalam Islam itu adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menutup akal itu. Di antaranya misalnya diharamkan minum khamr. Kenapa khamr itu diharamkan? Li'annahu yukhamirul aql. Yang namanya khamr itu diambil dari kata al-khamr, itu artinya al-ghidha, menutup. Kenapa minuman keras dikatakan khamr? Karena kalau diminum ketutup akal pikiran kita yang ada hawa nafsu. Maka ketika syariat datang dibuka, ya, diberantas supaya muncullah kembali akal pikiran yang sehat, yang merupakan ciptaan dari Allah. Nah, karena itu kata Imam Ghazali, kalau akal itu disebut dengan syar'un minad dakhil, ya, syariat yang ada dalam diri manusia, maka syariat itu disebut dengan aqlun minal kharij. Jadi syariat itu adalah akal dari luar. Dengan kata lain, antara syariat dengan akal itu saling menguatkan. Nah, agama datang mengingatkan kita. Tadi dibaca oleh Farid di ayat pertama, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alayka hasiba. Ayat yang pertama atau ayat yang dibaca di rakaat pertama ini pengingat juga. Dalam agama itu mengingatkan juga. Apa isi dari ayat yang dibaca tadi? Suara beliau itu indah, tapi Al-Quran itu tidak hanya sekedar keindahan suara. Maka harus kita renungkan apa yang beliau baca tadi. Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi dibaca itu, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kami akan keluarkan. Dan kalau Allah mengatakan kami akan keluarkan, maka pasti apa yang Allah akan keluarkan? Kitaban, catatan yang sudah rapi. Nah, sesuatu itu dikatakan kitab kalau dia sudah tersusun, jelas kronologinya, hari sekian, tanggal sekian, di sini, bersama ini, semua ada catatannya. Catatan apa? Amal kita. Ya Allah mansyura. Dan catatan itu dia temui dalam keadaan terpampang, terbuka di depannya. Nah, ada yang bisa menutupi. Terbuka, terpampang. Apa kata Allah? Iqra kitabaka. Wahai Zainul Majdi, bacaan catatan amal. Pak Aziz, baca.
Bukan orang lain yang baca, kita yang baca. Iqra, kita baca catatan amal. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukuplah menjadi penghitung, penilai, menjadi juri, hakim, jaksa, pemutus dirimu. Jadi kita udah bisa ngelak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di dunia misalnya ada persidangan, kemudian tidak sesuai sama harapan kita, sebagian orang kemudian karena nggak suka, hakimnya nggak adil, jaksanya begini, nggak bisa di akhir. Andalah yang melihat, Anda yang baca, yang Anda baca itu yang Anda lakukan, Andalah yang menjadi penilai, pemutus untuk diri Anda. Itu pengingat. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, tugas kita adalah menyiapkan, mudah-mudahan catatan kita mencatat hal-hal yang baik. Udah itu jadi setiap kali kita bekerja itu seperti kita menggoreskan catatan, menulis satu halaman, bukan orang, kita. Semoga semuanya baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhtiar kita termasuk hari ini itu bagian ya, dari merapikan catatan kita. Selama kita meninggal masih bisa kita revisi catatan ini. Selama sebelum kita meninggal masih bisa kita revisi. Ibarat kalau orang menerbitkan, mencetak buku tulisannya, dia masih bisa bikin cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan selama dia hidup. Masih bisa kita rapikan catatan itu. Kalau ada misalnya halaman yang isinya itu halaman tidak baik, kita tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Kalau di situ menyangkut hak orang, kita kembalikan haknya orang itu. Kalau menyangkut hak Allah, kita tobat dengan tobat sebenar-benarnya. Itu ibarat merobek halaman itu. Kita robek, mudah-mudahan tidak lagi kita lihat, tidak. Terus, jadi proses kita ini adalah proses untuk menyiapkan catatan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan catatan yang baik untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu, sedikit ya, dalam kesempatan ini saya ingin membahas sedikit saja tentang peristiwa. Jadi dulu ada suatu peperangan besar, ya, namanya Perang Mu'tah. Jadi pada Perang Mu'tah itu perang yang termasuk sangat dahsyat, yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Memimpin di situ adalah orang-orang terhebat. Kemudian diceritakan, dikisahkan ketika pertempuran itu, panji pasukan itu, jadi pasukan yang dikirim oleh Rasul itu ada namanya liwaknya, ada royahnya, ada panji, bahasa kita ada bendera. Jadi bendera pada masa Rasul itu warnanya macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, tergantung fungsinya. Itu ada di hadis. Ada yang mengatakan abiyat, ada yang mengatakan sauda, ada yang mengatakan sofro. Macam-macam tergantung fungsinya dan katakanlah status pasukan itu. Ibaratnya kalau sekarang pasukan itu ada namanya brigade, divisi, batalion, nah itu beda-beda. Nah, bendera pada Perang Mu'tah itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW, dipegang oleh Zaid bin Sa'ad, sahabat Rasulullah SAW. Zaid, ketika beliau memegang pada saat pertempuran masa itu, ya, salah satu tanda dari pasukan itu berhasil dikalahkan apabila benderanya terjebak. Maka Zaid itu mempertahankan, ini mati-matian, diserbu, dikejar, kemudian ditusuk oleh pedang, ya, ditombak, dia tahan terus sampai akhirnya udah gak tahan, udah tombak masuk ke badannya, kemudian ditebas segala macam, diambil alih bendera itu sebelum jatuh oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ambil alih, gak boleh jatuh itu bendera, karena itu adalah kehormatan dan kemuliaan.
Sayyidina Ja'far juga diserbu. Sampai kata Rasulullah SAW, saya lihat Sayyidina Ja'far, ya, ini Rasulullah SAW, saya lihat Sayyidina Ja'far 70 tusukan di badannya. Masih dia pegang. Akhirnya ditebas tangan kanan beliau, sebelum tangan kanannya lepas dipindahkan ke tangan kirinya. Masih diangkat, ditebas tangan kirinya, lepas tangan kirinya, sebelum jatuh bendera itu diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Rawahah. Gak boleh jatuh bendera perjuangan. Sayyidina Rasulullah SAW ketika selesai perang Mu'tah itu mendatangi Sayyidah Asma binti Umais, istri daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kata Rasul ini, Asma, jangan sedih. Saya melihat suamimu Ja'far bin Abi Thalib, dua tangannya yang putus karena menjaga bendera pasukan perjuangan itu diganti oleh Allah dengan dua sayap yang membuatnya terbang tinggi ke surga Allah Ta'ala. Kata Asma, ya Rasulullah, sampaikan itu kepada semua orang yang hadir. Itu ungkapan seorang istri, ya. Ingin jasa suaminya itu diketahui, ingin kepahlawanan suaminya itu didengar. Nabi naik ke mimbar lalu menceritakan itu. Jangan sekalian, wahai sahabat-sahabat sekalian, aku diperlihatkan keadaan dari saudara kalian Ja'far bin Abi Thalib ketika perang Mu'tah kemarin. Tangannya yang kanan dipotong, terpotong, tangan kirinya terpotong, dadanya tertusuk 70 tombak. Allah ganti kedua tangannya itu dengan sayapnya terbang, didampingi dengan dua malaikat Jibril dan Mikail. Tidak banyak sahabat dapat kemuliaan seperti itu. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abi Rawahah yang ketiga sama juga dikejar. Dia jaga terus sampai akhirnya dia tidak tahan, tertusuk. Begitu akan jatuh bendera itu, Sayyidina Khalid bin Walid tanpa perintah, karena perintahnya Nabi ketika akan berangkat, Zaid pegang bendera. Kalau engkau sudah tidak bisa, yang megangnya adalah Ja'far. Setelah Ja'far, tugasnya adalah Abdullah. Nabi tidak menyebut yang keempat. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid karena tahu persis bahwa jatuhnya bendera akan membuat semangat pasukan Islam itu juga akan ikut runtuh, lari beliau memacu kuda secepat-cepatnya. Sebelum bendera itu jatuh, disambar oleh Khalid bin Walid. Fafutihalah. Saat itu dikibarkan setinggi-tingginya, lalu dilihat oleh semua pasukan. Itu yang membuat kemudian semangat pasukan naik kembali dan bertempur dengan berlipat-lipat ganda. Akhirnya pasukan Islam menang. Alhamdulillah. Fafutihalah. Bapak-bapak dan ibu, rangkaian dari syahidnya para sahabat ini membela panji pasukan. Ini adalah salah satu dalil yang oleh para ulama dijadikan sebagai landasan bahwa membela panji yang mengandung nilai yang mulia, di situ mengandung nilai kehormatan kita, di situ mengandung nilai kehormatan umat Islam, kehormatan bangsa. Itu hukumnya wajib. Karena itu kalau sekarang kita punya bendera merah putih, kita kibarkan tinggi-tinggi, itu bukan karena merah putihnya secari kain itu, tidak. Tapi karena merah putih itu melambangkan syahidnya ratusan ribu umat Islam ketika dulu berjuang membela Indonesia.
Allah. Melawan penjajah. Ulama-ulama kita, santri-santri, umat Islam, seluruh Nusantara berjuang. Jadi kalau kita lihat merah putih, jangan kita lihat hanya secari kain. Seperti sebagian orang ada yang mengatakan, apa itu bendera merah putih? Apa? Hebat. Kalau begitu cara Anda berpikir, tidak akan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib mempertahankan mati-matian. Secari kain yang berwarna hitam atau putih itu dengan mengorbankan nyawa. Gak boleh jatuh itu. Gak boleh jatuh. Itu simbol kehormatan. Karena itu ulama-ulama kita kan dari dulu ikut bersama. Yang menghormati, kita hormati bendera itu karena itu simbol kita kehormatan sebagai satu bangsa. Di situ ada darah-darah para syuhada. Di situ ada takbir Allahu Akbar yang bergema di Surabaya sana. Di situ ada perjuangan ulama-ulama kita semua ini. Raja-raja kita di Nusantara ini, Raja Haji Fisabilillah, kemudian Raja ya Allah. Akhirnya adalah merah putih. Itu maknanya. Hubbul watan, mencintai tanah air itu disyariatkan dalam Islam. Karena itu Rasulullah SAW, bapak-bapak ibu, kalau beliau habis bepergian, lalu beliau kembali naik kuda atau naik onta. Begitu beliau melihat pagar kota Madinah, tembok kota Madinah, karena kota zaman dulu itu ada temboknya kan, tembok. Begitu beliau melihat tembok kota Madinah, melihat tembok rumah orang Madinah dari jauh, ya, kan padang pasir. Begitu kelihatan sedikit, asroa, beliau langsung memacu kudanya secepat-cepat. Kenapa? Syauqan, karena rindu dan kangen cinta kepada Nabi. Maka Ibnu Hajar mengatakan setelah menyebutkan hadis itu, hadis ini adalah dalil dimasyru'kannya, disyariatkannya cinta tanah air. Hadis ini adalah dalil kemuliaan kota Madinah. Hadis ini juga mengandung makna disyariatkannya cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu bukan karang-karangan, bukan sesuatu yang asing dari Islam. Tidak. Nabi itu sangat, bahkan ulama-ulama banyak mengarang buku-buku bagaimana kecintaan pada tanah air itu mencerminkan kebersihan iman dari seseorang. Apa maksudnya? Bapak Ibu, tanah air itu amanah Allah. Orang yang mencintai tanah air berarti dia mencintai amanah Allah. Orang yang mencintai amanah Allah, menjaga amanah, itu adalah orang beriman yang sebenar-benar iman. Jadi bapak-bapak dan ibu, apa yang kita terima, kita warisi dari para pejuang kita, sesungguhnya kita perlu syukuri, alhamdulillah, bahwa banyak sekali tradisi-tradisi kebiasaan kita di Indonesia yang kita warisi dari guru-guru kita, orang tua kita, generasi sebelum kita. Sesungguhnya bersumber dari tuntunan Islam. Walaupun namanya tidak mesti, ya, tidak mesti namanya disebut langsung. Menghormati bendera merah putih itu diambil dari kisah perang Mu'tah. Bagaimana Rasul memerintahkan untuk menjaga bendera perjuangan, jangan sampai jatuh ke tanah, apalagi direbut musuh, dengan kesiapan berkorban jiwa, raga. Tidak mesti dijelaskan begitu, tapi cukup menghormati bendera merah putih adalah simbol kita menghormati nilai kemerdekaan
darah para syuhada dan perjuangan generasi pendahulu kita. Dan itu termasuk syariat Islam, termasuk tuntunan agama. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Itu hadis sahih. Siapa yang tidak bisa terima kasih kepada manusia, tidak mungkin dia bisa syukur kepada Allah. Ya, kita ada di sini karena orang tua kita. Kita bisa mengisi masjid ini, membangun masjid ini karena jasa pendahulu kita. Kalau tidak ada pendahulu kita dulu yang melawan penjajah, mungkin bukan begini keadaannya. Kalau tidak ada generasi kita dulu yang menghancurkan kaum komunis, maka tidak begini kita bisa memakmurkan masjid. Jadi semua hari ini kita itu adalah buah dari kemarin yang ditanam oleh orang tua kita. Maka tugas kita adalah menyiapkan besok yang baik untuk keturunan kita dengan memakmurkan hari ini, membangun hari ini, ya, lahir batinnya, material spiritualnya, membangun Indonesia ini sebaik-baiknya, bukan hanya fisiknya tapi juga jiwanya. Pendidikan hari ini itu menentukan masa depan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Selain merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menyiapkan agar anak-anak kita kelak, ya, bisa mewarisi bumi yang barokah, bisa mewarisi adat istiadat yang baik, bisa mewarisi hal-hal yang membawa kebaikan untuk mereka. Amin ya Rabbal. Ini dapat saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga pertemuan kita yang berkah Allah Ta'ala dengan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah untuk takfir dzunub, ya. Kalau ada dosa keliruan kita diampuni oleh Allah dengan sebab majelis ini, dengan sebab keberkahan majelis ini, dan Allah Ta'ala angkat derajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, taqabbal minna ibadah dari kami, innaka antas samiul alim. Semoga Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha terima rahmat kami. Amal yang sedikit Kau lipat gandakan ya Allah. Amal yang kecil Kau yang besarkan ya Allah. Amal yang sedikit Kau yang memperbanyaknya ya Allah. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Allah, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha pengasih kepada seluruh hamba. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.